berbicara tentang akidah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat. Lagi-lagi Allah itu maha gaib. Kita tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu kecuali dengan 3 jalur. Ini harus difahami dulu. Ada 3 jalur atau ada 3 cara kita bisa mengetahui hakikat sesuatu. Yang pertama, kita pernah melihat sesuatu tersebut. Misalkan nih Mas Dery, saya hanya pernah mendengar namanya Mas Dery, tapi saya nggak pernah melihat Mas Dery. Saya tidak bisa membayangkan Mas Dery itu seperti apa. Warna kulitnya, tingginya, kemudian apakah gendut ataukah kurus, misalkan begitu kan. Saya nggak bisa membayangkan. Tapi kalau saya sudah melihat, saya bisa tahu hakikatnya. Nah, Allah itu saat ini kita tidak bisa melihat Allah. Berarti tidak bisa kita mengetahui hakikat Allah itu melalui jalur ini. Nggak bisa, tertutup. Jalur yang kedua adalah kita mengetahui sesuatu yang semisal dengan sesuatu tersebut. Misalkan, saya ingin mengetahui tentang Mas Dery. Mas Dery itu cowok atau cewek? Setelah saya mendapatkan kabar atau informasi, Mas Dery itu cowok, saya bisa membayangkan. Saya bisa membayangkan Mas Dery. Ketika saya diberitahu, misalkan ada motor merek ini, kemudian ciri-ciri fisiknya disebutkan, saya bisa membayangkan. Apalagi kalau saya diberikan informasi, motor itu mirip banget 100% atau 99% dengan motor yang ini. Saya langsung bisa membayangkan. Pertanyaannya, ada nggak yang mirip dengan Allah, yang semisal dengan Allah? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Berarti mengetahui hakikat Allah melalui jalur ini juga ketutup, nggak bisa. Jalur yang ketiga, ini jalur satu-satunya. Ada informasi yang terpercaya dari orang tersebut. Kita ingin mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Kita nggak bisa lihat Allah, nggak ada yang semisal dengan Allah. Satu-satunya jalan untuk mengetahui tentang Allah adalah kabar dari Allah sendiri, iya kan? Iya. Nah, Allah mengabarkan tentang dirinya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah membuktikan, sudah banyak bukti bahwasanya Rasulullah benar-benar utusan Allah. Maka kita wajib percaya apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah tentang Allah. Rasulullah SAW mengabarkan tentang Allah. Allah itu beristiwa di atas arasy, di atas langit sana, di atas langit yang ketujuh. Maka kita wajib percaya, karena itu satu-satunya jalan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang lain sudah tertutup. Kecuali nanti di akhirat kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di surga. Sekarang kan nggak bisa. Rasulullah mengabarkan, Al-Quran mengabarkan, Allah memiliki mata. Allah memiliki mata. Dalam hadis tentang Dajjal, Rasulullah SAW memberitahukan Dajjal itu buta sebelah. Sementara Allah itu Rabb kalian tidak buta sama sekali. Para ulama menyebutkan, ini hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki mata. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan bal yadahu mabsutatan, kedua tangannya terbentang. Kemudian ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini Allah sendiri mengabarkan tentang dirinya bahwasanya dia memiliki kedua tangan. Ya sudah, kita sami'na wa ata'na, kita percaya saja. Cuman yang nggak boleh adalah kita membayangkan bagaimana tangan Allah, kita membayangkan bagaimana mata Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsipnya adalah wajib kita imani kabar dari Allah apa adanya tentang dirinya. Wajib kita imani kabar dari Rasulullah SAW tentang Allah. Namun tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ya, tangan Allah seperti tangan makhluk itu nggak boleh. Mata Allah seperti tangan makhluk nggak boleh. Ya, lagi pula nggak mungkin sama. Karena di dalam Al-Quran Allah misalkan menyebutkan tentang tangannya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi ini seluruhnya di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat. Was-samawatu matwiyatun biyaminih, dan langit-langit semuanya itu dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Bagaimana mungkin tangan yang bisa melipat langit bisa sama dengan tangan makhluk seperti manusia? Ya nggak sama lah gitu kan. Yang jelas nggak sama. Tapi Allah punya tangan karena Allah sendiri yang mengabarkan begitu. Nah, itu prinsip keyakinan kita terkait sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ada informasi dari Allah atau ada informasi dari Rasulullah SAW, terima aja saat berarti. Terima aja, karena itu satu-satunya jalur kita bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala.